Semangat pagi buat kita semuanya, bertemu lagi dengan renungan dari HKBP Harapan Indah. Sebelum kita mendengarkan renungan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih kepada kami, Engkau yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang kami andalkan, sehingga setiap para pendengar daripada renungan ini Tuhan terberkati. Setiap para pendengar daripada renungan ini Tuhan mampu memahami firman Tuhan yang Tuhan beritakan melalui Alkitab ini, dan kami mampu untuk menelaah di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami semakin menjadi pribadi yang kuat dalam setiap hidup kami dengan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Shalom umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Amanginang, doa dan harapan kami, kita semuanya dalam keadaan kuat, yang sehat Tuhan sembuhkan, dan ketika kita bergumul Tuhan memberikan kepada kita semangat yang baru, supaya apapun pergumulan kita mari kita hadapi. Oleh karena itu kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 93. Saya akan bacakan buat kita. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Pernah nggak kita merasakan atau punya pengalaman tentang lupa? Contohnya ketika lupa meletakkan kunci. Contoh kunci motor maksud saya, atau seorang opung-opung biasanya lupa di mana kacamataku, dia katakan seperti itu. Dan yang saya lihat ketika lupa itu pernah juga saya rasakan, kita jadi menghukum diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa aduh kenapa aku jadi bodoh gitu. Kenapa aku menjadi orang yang pelupa, atau kita mengatakan bahwa di mana saya letakkan, dan muncul dari kelupaan itu adalah kemarahan. Dan ternyata padahal kita salah letak kunci, atau kalau opung-opung ternyata kacamatanya ada di kepalanya. Nah, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita melalui Mazmur. Nah, Mazmur ini adalah Mazmur yang terpanjang dari setiap Mazmur yang ada di Alkitab kita ini. Bahkan dari Alkitab kita ini ayatnya sampai 176 ayat. Nah, apa yang mau dikatakan di dalam Mazmur ini adalah bagaimana hidup dengan firman Tuhan, ya. Bagaimana kita bersukacita, berbahagia hidup dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 119 ini dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, bagaimana firman itu yang menjadi kebahagiaan
kebahagiaan hati dan jiwa. Dan firman itu menjadi seperti kebutuhan buat kita. Bukan ketika kita butuh sesuatu baru datang kepada firman itu, tapi menjadi habit, kebiasaan. Karena apa? Karena pemazmur ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana mereka yang hidup di dalam hidupnya mengungkapkan bahwa Allah itu benar-benar agung, Allah itu benar-benar mengasihi kita, dan kita melihat bagaimana ajaran daripada hikmat Allah itu memberikan kebenaran, keadilan, bahkan firman itu sendiri menegur kita. Sehingga firman Tuhan ini mau katakan bahwa firman Tuhan itu menjadi patokan, firman Tuhan itu menjadi berharga buat kita. Sehingga pemazmur ini mengajak setiap orang percaya dengan keteguhan hatinya, ya, dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kita. Karena itulah dia mengakui, aku gak akan pernah melupakan titah-titahmu, ya. Dimana pemazmur mau mengakui Allah tidak pernah, atau kita gak pernah melupakan firman Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena firman itu kita ingat, firman itu kita perhatikan, firman itu kita hidupi di dalam hidup kita. Sehingga di dalam melaksanakan firman Tuhan itu sendiri kita memperoleh kekuatan baru. Kita memperoleh pemeliharaan dan peneguhan dari Allah sendiri. Sehingga kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, engkau menghidupkan aku, kata pemazmur. Bagaimana dengan firman itu kita sendiri menjadi pribadi yang hidup, pribadi yang bersemangat, pribadi yang punya luka tapi mampu mengobati luka yang lain. Luar biasa kan? Amanginat, firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga dikatakan ketika firman itu adalah menghidupi kita, kita merasakan anugerah Allah. Anugerah Allah itu bukan berarti karena gratis kita jadi merasa tidak bermakna, tidak menghargainya. Anugerah Allah itu adalah ketika kita mempunyai kekuatan yang daripada Allah, sekalipun daya ingat kita buruk, sekalipun kita lemah, tetapi daya ingat Allah terhadap diri kita tidak pernah buruk. Allah selalu mengingat tentang perbuatan kita dan kasih Allah kepada kita. Karena apa? Karena ketika Allah memberikan hidup kepada kita, berarti Allah menyelamatkan kita. Di situ kita mampu melihat hidup kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi kesimpulan daripada renungan ini? Yang pertama sekali, ketika Allah masih membangunkan kita, Allah masih memberikan kita untuk sore hari ketika mendengarkan renungan ini atau malam hari kita tidur, berarti Allah masih menyelamatkan kita, memberikan kita hidup. Oleh karena itu, mari kita diajak oleh pemazmur ini bahwa jangan pernah melupakan firman Tuhan. Jangan meninggalkan dia sekalipun tantangan itu banyak. Tetapi apapun keadaannya, semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk selalu mengingat akan firman-Mu, mengingat akan hukum-hukum-Mu, sehingga Tuhan kami bisa berkomunikasi, kami bisa bersosial dengan hukum-hukum-Mu, dengan firman. Bapa, di dalam setiap rumah tangga mereka, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Dalam setiap perekonomian mereka, biarlah Engkau ya Bapa yang memberikan hikmat ketika perekonomian mereka pas-pasan atau turun. Mari ya Bapa, ajarkan untuk hikmat-Mu supaya kami tetap bangkit, karena kami yakin kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Kami berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit,
Oleh karena itu ya Bapa, Engkau yang menyembuhkan. Kepada anak-anak kami yang lagi ujian, mari Tuhan ajarkan mereka memanfaatkan waktu untuk mereka lebih lagi belajar. Ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.